Pernahkah kalian melihat pelangi? Pelangi adalah salah satu fenomena optik yang terjadi secara alamiah dalam atmosfer bumi. Warna pelangi yang terlihat oleh mata manusia biasanya berwarna merah, jingga, hijau, biru, dan ungu, atau biasa disingkat dengan Mejikuhibiniu. Warna-warna ini adalah komponen dari cahaya putih yang disebut cahaya tampak atau gelombang tampak. Alat sederhana yang sering dipakai untuk menguraikan warna putih ini adalah prisma kaca. Sebuah prisma kaca dapat menguraikan cahaya putih yang datang menjadi komponen-komponen cahayanya. Nah, bagaimana sih proses pembentukan pelangi menurut ilmu fisika? Berikut akan kita bahas. Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetesan air, cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda. Dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan, sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Berawal dari cahaya matahari adalah cahaya yang terdiri dari beberapa warna atau sering disebut polikromatik. Cahaya yang bisa ditangkap oleh mata manusia dengan tanpa alat bantu hanya 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, nila, dan ungu. Warna-warna tersebut disebut juga dengan cahaya tampak. Pelangi hanyalah busur lingkaran spektrum warna besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh tetes. Ketika sinar matahari melewati tetesan air, itu membias seperti ketika menembus prisma kaca dan keluar ke spektrum warna pelangi. Jadi, dalam tetesan air, kita punya warna yang berbeda berturut-turut dari satu sisi ke sisi lain dari tetesan air. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh di tetesan air, kembali dan keluar lagi ke tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah berbeda, tergantung pada warnanya. Warna pelangi dibuat dengan warna merah di atas dan warna ungu di bawah pelangi. Pelangi dilihat sebagai busur dari permukaan bumi karena sudut pandang yang terbatas mata. Jika titik pandang dalam contoh tinggi pesawat terbang dapat dilihat sebagai spektrum warna yang lengkap melingkar. Rainbow hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Proses dasar terjadinya pelangi ini adalah pembiasan, dibelokkan cahaya atau lebih tepatnya perubahan arah ketika bepergian dari satu medium ke medium lainnya. Hal ini terjadi karena cahaya bergerak pada kecepatan yang berbeda di media yang berbeda. Di alam ini tidak hanya prisma yang bisa menguraikan cahaya. Selain itu, tetesan air dari air hujan adalah salah satu contoh benda yang tersedia di alam yang bisa menguraikan cahaya putih. Ketika seberkas cahaya putih mengenai setetes air, tetesan air ini berperilaku sebagai prisma atau seperti prisma. Dia menguraikan sinar putih tadi sehingga terciptalah warna-warna pelangi. Hal inilah yang membuat pelangi dapat terbentuk dan terlihat warna-warna. Jadi sebenarnya itu hanyalah sebuah cahaya putih yang dibelokkan sehingga melewati prisma dan dapat dilihat dapat membentuk warna-warna yang berbeda. Warna-warna itulah yang biasa kita lihat dan kita sebut dengan pelangi.